Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu, bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah kebaikan tertinggi. Engkaulah penuh cinta kepada kami. Bantu kami ya Bapa untuk menjadikan Engkau menjadi Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pembebas. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita pergi ke gereja? Tujuan yang paling utama dari aktivitas kita menyembah, bersujud, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Karena Tuhan adalah kebaikan tertinggi. Karena Tuhan adalah keindahan tertinggi. Kita sering menyebut Dia Maha. Dan kalau Dia Maha kebaikan tentu saja, bukan maha kejahatan. Tidak mungkin di kejahatan ada dalam Tuhan, maka Dia Maha Kasih. Nah, karena Dia memiliki posisi yang demikian sentral, maka kita wajib untuk secara hukum, secara netral, secara alamiah kita bersujud, kita menyembah, kita mohon. Karena Dia mengontrol segala sesuatu bagi kita. Nah, tantangannya adalah bahwa kita ini adalah orang yang egois, yang mau menjadikan diri kita menjadi sentral, pusat dari segala sesuatu. Nah, maka godaan itu adalah membuat kita fokus pusatnya itu bukan pada Allah, tapi pada diri sendiri, pada sesuatu yang lain. Maka hari ini Yesus digoda. Godaan itu adalah membuat kita menjauh dari Tuhan. Itu, godaan itu. Jadi apa yang membuat kita menjauh dari Tuhan adalah pertama, kalau kita menjadikan hal-hal materi, makanan itu sebagai yang paling utama. Makanan, minuman, apa saja yang masuk dalam diri kita itu menjadi pusat. Menjadi kesenangan, menjadi kenikmatan. Yang kedua adalah bahwa kekuasaan. Siapa yang tidak suka dengan kekuasaan? Maka kita bisa melihat dalam pemerintahan kita sekarang ini, mantan presiden kita yang lalu ingin memperpanjang kekuasaan menjadi lebih dari 3 periode, dan sekarang juga tetap berkuasa, ingin berkuasa, menyenangkan, enak. Ya. Yang ketiga adalah kehormatan. Ya, kehormatan. Jadi apa artinya kehormatan? Bahwa orang yang memuji, memuliakan, menghormati, dipuja-puji, hebat kau, dan segala macam. Jadi ketiga aspek ini, makanan, pujian, kehormatan, dan kuasa, itu membuat kita menjadi fokus dalam diri kita, center, pusat. Dan itulah godaan. Ya, tidak perlu dalam artian yang lebih besar, ya, tapi dalam artian tertentu juga, misalnya sebagai bapak, ibu keluarga, saya berkuasa sebagai bapak, sebagai ibu, saya hormati segala macam. Kesombongan mau diringkas secara gampang, kesombongan, keangkuhan. Itulah godaan terbesar dari kita, dan dorongan itu membuat kita menyenangkan. Ya, maka suka atau tidak suka kita mencarinya, kita mendapatkannya, kita menginginkannya, kita egois, kita ingin mendapatkan itu. Dan itulah godaan. Karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, kita dengan begitu secara konkret ya, nggak usah orang lain lah, kita sendirilah. Jadi masa puasa ini adalah masa di mana kita belajar untuk berpantang, berpuasa, bermati raga, mengontrol, menguasai, mengelola dorongan-dorongan itu. Ya, maka katakanlah sejujurnya itulah dosa. Ya, dosa itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Maka
Dan kita sendiri sejujur-jujurnya tidak mampu untuk mengatasi godaan itu. Ya, sejujur-jujurnya dalam sejarah umat manusia. Yang nampaknya baik pun masih jatuh dalam dosa. Maka disitulah kita dengan rendah hati mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan rahmat, berkat, kekuatan supaya kita bisa hanya menjadikan Tuhan segala-galanya. Dan juga bisa saja bahwa kita menjadikan Tuhan dan tidak memanipulasi Tuhan dalam hidup kita. Semoga kita berani sedikit demi sedikit mengatasi segala godaan itu. Ya, misalnya contoh tantangan terbesar sekarang itu HP. Apakah kita bisa 1 hari saja belajar untuk tidak menggunakan HP? Atau 1 jam saja sehari dalam menggunakan HP? Ya, kita belajar detach, tidak attach, tidak belajar lepas bebas, tidak terikat, terlekat. Semoga di masa Prapaskah ini kita semua mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.